Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, cek playlist di channelnya. Di situ akan berurutan dengan rapi ya, session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, banyak busur petir besar tiba-tiba meledak dari tubuh besar naga petir emas. Melihat itu, Xiaoyan lalu berkata, aura spiritual sedang berkumpul. 9 petir emas misterius ini sepertinya sedang mencoba membentuk roh, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu 9 petir emas misterius melancarkan raungan, membuat makhluk Black Demon Lighting di sekitarnya menjauh. Sambaran petir emas yang merupakan 1/5 dari 9 petir emas misterius meledak tiba-tiba. Buar! Setelah aura spiritual muncul di mata 9 naga emas misterius, sebuah ledakan guntur bergema di tubuhnya. Buar! Dari kelihatannya 9 petir emas misterius ini tidak berhasil membentuk roh. Makhluk Black Demon Lighting yang tidak terhitung jumlahnya berkumpul dan menerkam ke segala arah 9 petir emas misterius. Melihat ini, Xiaoyan segera mendekati naga petir emas. Naga itu menatap dengan sepasang mata yang sangat redup. Namun makhluk Black Demon Lighting dengan cepat menyerbu Xiaoyan. Yi kecil tiba-tiba bangkit dari bahu Xiaoyan. Melihat Yi kecil di bahu Xiaoyan, makhluk Black Demon Lighting pun ketakutan. Mata Xiaoyan kembali beralih ke naga petir emas. Xiaoyan berkata, beri aku kekuatanmu dan aku akan membantumu membentuk roh, ucap dari Xiaoyan. Mata naga dari 9 petir emas misterius mulai berfluktuasi. Xiaoyan lalu mengeluarkan api merah muda, lalu membentuknya menjadi jaring api besar yang menahan naga petir emas. Jaring api yang melilit naga petir emas mulai menyusut memasuki tubuh Yi kecil. Matanya kembali ke 9 petir emas misterius di depannya. Karena kekuatannya telah diekstraksi, 9 petir emas berubah menjadi naga emas setinggi 100 kaki. Tangan Xiaoyan membentuk segel dan aura spiritual di sekelilingnya dengan cepat berkumpul, berubah menjadi benih spiritual yang perlahan memasuki tubuh 9 petir emas misterius. Saat ini 9 petir emas misterius hanyalah ekstensi yang setara dengan Dozun. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat lonjakan spiritual di dalam mata naga dari 9 petir emas misterius ini. Xiaoyan berkata, di masa depan kamu akan menjadi satu-satunya 9 petir emas misterius yang memiliki kecerdasan di dunia. Xiaoyan sekali lagi menepuk 9 petir emas misterius. Setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan keluar dari kolam petir. Xiaoyan dengan cepat pergi setelah mendapatkan kekuatan 9 petir emas misterius. Dia pergi ke Pulau Naga. Xiaoyan berhasil melompat ke bintang 5 doseng tingkat lanjut dan memperkuat Raja Utara sampai sebanding dengan bintang 6 doseng. Xiaoyan pun tiba di suatu halaman. Ada Cailin dan Zian di sana. Melihat kedatangan Xiaoyan, Cailin dan Zian lalu berteriak. Xiaoyan, Zian lalu berkata, tadinya jika kamu masih belum kembali, kami akan mengirim orang ke kolam petir untuk mencarimu, ucap dari Zian. Cailin di sampingnya berkata, kekuatanmu meningkat lagi, tanya dari Cailin. Xiaoyan lalu mengangguk. Tatapannya beralih kepada Zian, lalu dia berkata, saat ini naga violet kuno sudah baik-baik saja. Aku pikir sudah tidak ada yang bisa aku lakukan di sini. Oleh karena itu, aku pikir sudah waktunya bagi kami untuk kembali ke aliansi, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zian lalu berkata, jadi kamu sudah mau pergi ya, tanya dari Zian. Xiaoyan lalu berkata, kamu harus memulihkan diri. Kamu tidak perlu terlibat dalam kekacauan di daratan tengah, ucap dari Xiaoyan. Suku naga violet kuno akan selalu membantumu. Suku naga violet tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Sebenarnya itu kata-kata para sesepuh. Aku hanya meminjam kata-kata mereka, ucap dari Zian. Sampaikan terima kasihku kepada sesepuh jika aku punya waktu. Aku pasti akan datang berkunjung ke sini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan celah spasial pun muncul.
Kirim seseorang ke Pulau Naga jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Suku Naga Violet kuno akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah itu dia melangkah maju ke celah spasial diikuti oleh Cailin. Setelah kembali ke aliansi, Xiaoyan memberitahu aliansi bahwasanya suku Naga Violet kuno telah menyetujui aliansi. Tanpa provokasi dari Hall of Soul, kehidupan Xiaoyan di aliansi menjadi sangat bebas. Selama hari-hari bebas ini, dia menghabiskan seluruh perhatiannya pada pelatihan dan energi 9 petir emas misterius di dalam tubuh Yi kecil. 9 petir emas misterius secara bertahap di dialog merasi menjadi manik-manik petir emas seukuran kepalan tangan saat Yi kecil menyempurnakan dengan The Purifying Lotus Demon Flame. Terlepas dari metode apa yang digunakan oleh Xiaoyan atau Yi kecil, mereka tetap tidak dapat menyempurnakannya. Setelah Xiaoyan gagal menyelesaikan masalah manik petir emas, dia berakhir dengan lebih banyak waktu luang. Selama periode ini, dia telah menerima misi dari Yalao untuk memimpin beberapa ahli dari aliansi untuk memastikan kembali ke lokasi aula cabang Hall of Soul yang telah ditemukan. Namun selama 1 bulan pencarian, dia menemukan bahwa aula cabang ini telah kosong. Sepertinya Hall of Soul menjadi lebih bijaksana. Setelah serangkaian pencarian yang sia-sia, Xiaoyan menghancurkan aula cabang ini sebelum kembali dengan tangan kosong. Dia dalam pavilion batu di dalam alam bintang. Yalao memandang Xiaoyan yang baru saja memimpin kelompoknya kembali dan perlahan menjelaskan alasannya. Yalao lalu berkata, berdasarkan informasi yang kita peroleh, Hall of Soul telah menyerahkan setiap aula cabang yang telah kita temukan. Hal-hal di dalamnya juga telah dihapus. Aku telah mengirim seseorang ke wilayah binatang untuk meminta bantuan suku Piton 9 Tanah Dalam untuk menyelidiki masalah ini, ucap dari Yalao. Xiaoyan lalu berkata, aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan kali ini, ucap dari Xiaoyan. Kita harus menunggu hasil akhir penyelidikan kalau begitu, ucap dari Yalao. Guru, upacara pengobatan klan Yao akan segera dimulai bukan? Tanya dari Xiaoyan. Ya, itu kira-kira 1 bulan lagi, ucap dari Yalao. Ekspresi Yalao berubah. Dia tidak pernah kembali setelah dia meninggalkan klan saat itu. Sebelum kedua orang tuanya meninggal, dia telah berjanji untuk berlatih dan mengukir kedua nama mereka di tablet klan. Tablet klan adalah untuk orang yang berjasa dalam klan Yao. Hanya orang-orang di dalam klan yang memiliki prestasi besar yang bisa meninggalkan nama mereka di sana. Xiaoyan tersenyum saat melihat ekspresi Yalao. Xiaoyan lalu berkata, guru, kamu dapat melakukan apapun dengan tablet klan. Serahkan yang lainnya kepadaku. Yalao tersenyum setelah mendengar ini. Sebelum akhirnya menghela napas pelan dan berkata, kamu anak kecil yang keras kepala. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. 1 bulan ini telah mengalir dengan cepat. Hari upacara pengobatan klan Yao pun diselenggarakan. Sementara itu di Gunung Utara di alam bintang, Yalao berkata, tidak apa-apa jika aku dan Xiaoyan yang pergi ke klan Yao kali ini. Aliansi harus memperhatikan Hall of Soul setiap saat, ucap dari Yalao. Xiaoyan memandang Cailin dan berkata, jaga aliansi ini dengan baik. Yalao perlahan naik ke langit diikuti oleh Xiaoyan. Mereka pun bergegas keluar dari dunia bintang. Klan Yao terletak di pegunungan Shenglong di ujung selatan daratan tengah. Upacara pengobatan adalah acara terpenting dari klan Yao. Upacara obat ini agak mirip dengan Pil Gathering dari Menara Pil. Xiaoyan dan Yalao pun tiba di pintu masuk wilayah klan Yao. Yalao lalu berkata, ayo kita masuk. Terlihat beberapa sosok di sana. Sosok itu berteriak, wahai, siapa kamu? Ini adalah area penting dari klan Yao. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Xiaoyan lalu berkata, dia adalah guruku, Yao Chen dari Sky Mansion. Dia telah diundang untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan ini, ucap dari Xiaoyan. Jika dia Yao Chen dari aliansi Sky Mansion, berarti kamu adalah Xiaoyan yang mengalahkan kepala Hall of Soul, bukan? Xiaoyan lalu mengangguk. Para penjaga kembali berkata, Tuan, silakan masuk.
akan ada seseorang yang akan memimpin kalian berdua ke dalam klan begitu kalian masuk. Xiaoyan lalu mengangguk. Mereka pun bergegas untuk masuk. Baru saja mereka masuk, seseorang anggota klan Yao berjalan mendekati dan berkata, "Tuan, silahkan lewat sini." Anggota itu memimpin mereka naik ke seekor burung besar. Burung besar itu mengepakkan sayapnya. Penerbangan berlanjut selama sekitar setengah jam. Burung besar itu mengitari gunung besar sebelum akhirnya mendarat di sebuah alun-alun. Dan Xiaoyan Yalau perlahan turun. Pria tua berjalan mendekati mereka dan berkata, "Yao Chen, aku sedikit terkejut. Kamu masih memiliki muka untuk kembali datang ke sini." Melihat pria tua itu, Xiaoyan lalu berkata, "Yao Wang Hui," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Bro, maafin gua karena ini ada miskomunikasi antara pembuatan skrip, jadi alurnya gua stop sampai di sini. Bukan maunya gua, bro. Jadi ya oke, kita besok nanti kita sambung lagi ya. Daripada gua nggak upload video untuk malam ini, satu video lagi kalian nungguin, makanya gua sampai di sini dulu, tetap gua upload ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Buat kalian yang suka akan pembawaan gua atas alur BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagikan ke teman-teman kalian atau di grup-grup BTTH-nya. Dan semoga kalian sehat selalu beserta keluarga, dan assalamualaikum. Dadah.